horas madihita saluhutna. Adorang sota mulai acara permingguan di Jebu. Ima minggu perjulu dung Trinitatis. Perjulu mahita martangyang di bagasan rohatta. Martangyang mahita. Amin. Mari di mahitasian buku di nomor 550 sia ayat sada sahak rudi ayat 2. Marhiti-hiti gorni di bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadian nato mo palangit dohot tanoon. Amin. Nama mulus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian rudi saliling-ililing na do, na mangulahon lomo ni rohani di bata. Haleluya. Ali Tuhan de bata amanami nunga marpungu hami di son di ari na pinarbadian mi say buhay mapinggol dohot rohanami asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiyay jalaringkas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangyang tuho urupi mahami asa huperhasiak kami aka ari-ari ningulu nami na poddoki. Say pamasuk mahami tuha manguluan saliling nililing na. Pujion nami mahodisi, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari di mahitasian buku di nomor 20 ayat sada sahak rodi ayat 2. Hallelujah.
Tabigima patik ni debata di hari Minggu sadarion. Imasian patik pasiahon dohot pasapuluhon. Patik pasiahon. Unak ko olo makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon. Dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu. Manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lebuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ima sahatna, atong rak mangidugugu mahita, tutuhatta debata, lahu mangulahon na hobarto patik nai. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobarto patik mi. Amin. Marede hita sian buku di nomor 165 sian ayat sada sahak rudi ayat 2. Serep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suhatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu na badiai. Ala na tergugut hami marniot dosa nami. Say marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabi jolma alani hami namate jala hihesian namate nama naik tu bano gijang doho mangudihok kami asi maroham di hami say patotong mahami di roha hamuliateon tuho o tod di porbadia pangapul di namarsak roha pamalum masaluhut na birnit binahen ni dosa nami rumaho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhitian ni nasa asi ni roha sayunang tulak hami saytangihon mahami ho ali debata ama anak dohotod di porbadia. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata aidang adong ibarnii ay saluhu do pardosa jalahurangan meredup pun hasangapun ni debata alayak kenagabi pitor binahin ni basa-basa merhitisian asin ni roha hinorhon ni panubusion na marhiti-hiti Kristus Jesusi napi na jongjong ni debata
bahen ha bangsa parasian, marhiti-hiti ha porsiaon di mudarna, hasangapon madidebata na digijang. Amin. Mari mahita sian buku de nomor 610 sian ayat sada sahat rodi ayat 2. Tajahama hatani debata epistel di hari Minggu sadarion ima sian poda bidu 22 mamukka mesian ayat 22 sahat rodi ayat 20 sia. Tajahama marsikat soring unang tung pupusi halak na parir ala parir ibana jala unang tung pajipol halak na dangol hian di paruhuman. Ai Jehovah do marluluhon parkaro nasida jala ibana mamutusi hosa ni aka na mamutusi nasida. Unang maraleale hotu halak permuruk jala unang parrosu-rosu bawa perpiri-piri. Asa unang di guru hoko aka pangalahona jala manau jorgong di hosam. Unang pasaur-saur hotu halak akan marjaji pola masih jalangan akan manoni utang ni halak siliban. Molo soado piniopmi bahenggarar puasa tagoda tol-tolan ni halak lage podomami. Unang tung paorot taluptuk sian narobi akan binahen ni opum dope rap hita sudi. Molo di ida hobawa nama jukluhon ulonna tarabaheca mati tidang marhalado di julu ni akkaraja dekon ibana tidang di julu ni halak akan alea ima sahatna mertua ma akan atau mangihon hatani debata jala no piopsa. Amin. Mari dihita sian buku de nomor 724 ayat sada sahat rodi ayat 2. Tidakon maha porsiaut tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap medok mahita au porsea di debata Jehovah ido ama pergugu nasuhatu dosan natu mo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya tod di porbadia adorang suabubuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus
namate terpajal du ibana di hau pinar silang, na tuat tu banotoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamuni debata Jehovah, amanai pargugu na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen akan abadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sugot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Mari dimahita sian buku de nomor 255, sian ayat sada sahak rudi ayat 2, laos huhut papungu pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Mari kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats khotbah di minggu pertama sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku,
Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca Wikipedia, di sana ada daftar ratusan orang tersohor di dunia telah meninggal dunia akibat virus COVID-19 di seluruh dunia ini. Ada politikus, ada olahragawan, ada artis, ada musisi, ada pejabat negara, bahkan pengusaha dan para miliarder. Bahkan seorang putri kerajaan Spanyol bernama Maria Teresa, dia seorang profesor di sebuah universitas. Dialah anggota kerajaan pertama yang meninggal dunia di dunia ini akibat virus corona pada tanggal 28 Maret 2020 yang baru lalu. Tetapi yang paling memilukan, saudaraku, ini saya dapat dari sebuah postingan di WA Group. Ada ungkapan hati dari seorang putri, seorang bankir. Dia mengatakan bahwa yang paling memilukan bagi hatinya adalah mereka memiliki harta yang sangat-sangat banyak, yang bisa membeli apa saja yang mereka maui. Tetapi harta itu tidak bisa menyelamatkan nyawa ayah mereka dari COVID-19 itu. Saudaraku, mudah-mudahan virus corona ini bisa menyadarkan kita dan seluruh orang-orang di dunia ini bahwa ternyata harta dunia kita tidak akan pernah bisa menjamin masa hidup kita. Mengapa itu perlu, saudaraku? Karena kita sekarang hidup di tengah masyarakat yang sudah begitu kuat dikuasai oleh roh materialisme yang mempertuhankan materi, yang membuat harta menjadi cita-cita tertinggi manusia, yang membuat hartanya menjadi segala-galanya. Dari roh materialisme itulah muncul roh moneisme yang sudah menjadi agama baru, yang mendewakan uang, yang menganggap uang bisa menyelesaikan segala-galanya. Sehingga banyak orang yang hidup seperti lintah yang disebutkan di Amsal 30 ayat 15 hingga ayat 16. Yaitu ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Saimar nahurak sampai mati. Saudaraku, itulah yang disadarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan hari ini. Sehingga di ayat 15 Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ketamakan dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunaninya disebut pleonexia, yang bisa berarti iri hati, cemburu bila melihat orang lain memiliki lebih banyak. Atau bisa juga berarti ketamakan sehingga mau melakukan apa saja asalkan dia memiliki banyak, termasuk mengambil hak-hak orang miskin dan korban-korban bencana. Mudah-mudahan dalam kondisi sekarang ini tidak ada penyelenggara negara kita yang bersifat tamak, yang menyelewengkan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak oleh COVID-19 ini. Karena itulah nats hari ini sangat relevan bagi kita, mengingatkan kita dan memberikan kita pemahaman baru tentang harta dan tentang uang. Yesus memberitakan sebuah perumpamaan baru, sebuah perumpamaan
tentang seorang petani atau seorang pengusaha yang hasil usahanya berhasil. Istilah sekarang booming. Dan untuk menyimpannya dia harus membangun lumbung-lumbung yang baru. Mungkin untuk sekarang itu adalah menginvestasikannya dengan investasi-investasi baru. Saudaraku, sampai di situ tidak ada masalah. Dan itu sangat bagus. Memiliki harta banyak sangat bagus. Tetapi yang menjadi masalah adalah berikutnya. Setelah hartanya begitu banyak, mungkin sudah bisa menjamin sampai 7 turunan. Lalu dia berkata kepada jiwanya, jiwaku, ada banyak barang padamu tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Lalu sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudaraku, inilah roh materialisme yang terparah. Karena dia sudah menggantungkan hidupnya, seluruh hidupnya kepada hartanya itu. Dia sudah menganggap hartanya itu adalah segala-galanya yang bisa menjamin hidupnya. Tetapi kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Ini yang sangat penting. Pada malam itu juga, ketika dia tidur nyenyak di kasur mahal, di bilik rumahnya yang seperti hotel berbintang 10 itu, Tuhan datang. Tuhan datang mau mengambil nyawanya. Lalu berkata kepada orang itu, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Yesus mau mengatakan kepada kita, apakah hartamu dapat menjagamu dari maut? Apakah hartamu bisa menjamin hidupmu? Apakah hartamu bisa membeli nyawamu? Apakah hartamu bisa lebih kuat dan lebih berkuasa dari Dia, si pemberi hidup itu? Saudaraku, ini yang sering menjadi kesalahan dari banyak orang. Mereka terus berdoa, banyak orang terus berdoa agar Tuhan melimpahi mereka dengan harta. Tetapi setelah mereka diberi, justru mereka melupakan Tuhannya, si pemberi itu. Justru mereka mendewakan pemberian dari Allah, si pemberi itu. Dengan perumpamaan ini, Tuhan Yesus mau menyadarkan kita, saudaraku, bahwa si pemberi harta itu ternyata dia jugalah Allah yang mengatur nyawa kita, yang mengatur hidup kita. Dialah yang menentukan masa hidup kita. Dialah yang berkuasa, tetapi dialah yang berkuasa memberikan, tetapi juga berkuasa untuk mengambil nyawa kita. Dan berapapun yang kita miliki, itu tidak akan pernah bisa menahan hidup kita dari jemputan maut. Sama seperti ungkapan hati dari si putri, si bangkir tadi. Walaupun seluruh dunia ini menjadi milik kita, tetapi itu tidak akan pernah bisa mampu menambah usia kita. Ternyata, saudaraku, harta itu sangatlah rapuh dan tidak bisa menjadi jaminan hidup. Dan yang paling memilukan, sedikit pun dari yang kita kumpulkan, yang kita timbun itu tidak akan ada, tidak akan bisa kita bawa. Semuanya menjadi milik orang lain yang kita tinggalkan. Paling-paling ko holas si 2 me papa si 2 meter ribu anotta tehe. Pamulutung burjuh hulatai badilehon ulos sapu tanah na tarna baga kia tehe. Olak ni 2 tehe. Saudaraku, sekarang apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan dari kita melalui perumpamaan ini? Apakah Yesus anti harta? Apakah Yesus mengatakan bahwa kita ini harus miskin? Apakah seorang Kristen, seorang percaya tidak boleh menjadi kaya? Oh, bukan, saudaraku, bukan. Menjadi kaya itu sangat-sangat bagus. Karena itulah salah satu berkat dari Tuhan. Coba lihat,
Abraham, Daud, apalagi Salomo adalah seorang yang terkaya, orang-orang yang terkaya di zamannya. Yesus sendiri, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu apa yang dimaksud Yesus dengan perumpamaan ini? Yang dimaksud Yesus adalah, carilah harta sebanyak-banyaknya dari jalan Tuhan. Tetapi jangan pernah mempertaruhkan hidupmu ke tangan hartamu. Jangan pernah mendewakan, jangan pernah memperilah hartamu. Ingat, harta bukan segala-galanya. Benar, uang bisa membeli tempat tidur termahal, tetapi tidak akan pernah bisa membeli tidur yang nyenyak. Benar, uang bisa membeli obat, tetapi tidak akan pernah bisa membeli kesehatan. Benar, uang bisa membeli alat-alat hiburan, tetapi tidak akan pernah bisa membeli sukacita. Uang bukanlah segala-galanya. Bahkan mungkin sebaliknya. Ada ahli ilmu jiwa analisis mengatakan begini, semakin banyak kita memiliki, itu membuat kita semakin takut mati. Karena sebenarnya menurut ahli tersebut, rasa takut mati itu timbul dari rasa takut kita kehilangan harta yang kita tumpuk itu. Karena itu dia mengatakan, menumpuk harta sebenarnya sama dengan menumpuk rasa takut. Pasti saudara-saudara, tidak ada satu orang pun dari antara kita yang mau seperti itu, bukan? Lalu sekarang apakah yang menjadi segala-galanya bagi kita? Tidak lain, tidak bukan, saudaraku, hanyalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah segala-galanya. Mengapa? Karena dialah yang mencipta kita. Seperti khotbah minggu yang lalu. Dan yang terutama Tuhan Yesuslah yang telah menyelamatkan kita. Yang telah menyediakan hidup kekal bagi kita. Hidup kekal kita di sorga. Karena itulah Yesuslah segala-galanya. Karena itu hanya ke tangan Tuhan Yesus sajalah pertaruhkan, serahkan, percayakan hidupmu. Jangan kepada hartamu. Karena yang bisa menjamin hidupmu, baik hidupmu sekarang, terutama hidupmu kelak, hanya satu, yaitu Tuhan Yesus, bukan harta kita. Selanjutnya saudaraku, dengan perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengajar kita bagaimana kita harus mempergunakan harta kita. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 21 tadi. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Pesannya adalah, cari harta sebanyak-banyaknya, tetapi gunakan hartamu untuk menjadi kaya di hadapan Allahmu. Asa mamora hita di debata, mamora dinasa ulaun nadenggan. Mari gunakan hartamu untuk menunjukkan buah-buah imanmu. Gunakan hartamu untuk berbagi dengan mereka yang miskin. Jangan mengambil hak orang miskin seperti yang kita dengar dalam epistel tadi. Tetapi justru gunakan untuk bersahabat, berbagi dengan sesamamu, dengan mereka yang miskin, yang menderita, sehingga harta kita menjadi berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Tentang ini saudaraku, nanti baca di rumah, nanti baca dari Matius 25 ayat 30 hingga ayat 46. Ingat saudaraku, memberi tidak akan pernah membuat kita miskin. Memberi tidak akan pernah membuat kita miskin, tetapi justru sebaliknya. Karena itu mari gunakan hartamu untuk memuliakan Tuhan. Gunakan juga hartamu untuk mengabarkan Injil.
Gunakan hartamu untuk memperluas kerajaan Allah. Seperti banyak miliarder-miliarder di dunia yang menggunakan hartanya untuk melakukan misi pekabaran Injil di banyak negara penjuru dunia ini. Saudaraku, perbuatan iman seperti itu yang sangat dibutuhkan Tuhan dari kita pada saat pandemi corona ini. Karena banyak saudara sahabat-sahabat kita yang menderita. Banyak yang menjadi miskin, yang terkena PHK, yang tidak memiliki pencaharian, yang tidak memiliki pekerjaan akibat corona ini. Hari ini saudaraku, Tuhan mengajak kita, mari gunakan hartamu untuk menolong mereka, sehingga kita menjadi kaya di hadapan Tuhan kita. Ingat, inilah kesempatan dari Tuhan. Masa pandemi corona dengan dampak-dampaknya ini adalah kesempatan baik dari Tuhan untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Tunjukkan buah-buah imanmu yang menjadi kekayaan kita di hadapan Allah kita. Itulah yang akan menjamin sukacitamu. Itulah yang akan menjamin hidupmu. Bukan hanya hidup kita sekarang, tetapi menjamin hidup kita hingga hidup kita yang kekal. Karena itu mari kaya di harta dunia, tetapi lebih kayalah dalam kebajikan, dalam perbuatan baik di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami disadarkan bahwa ternyata harta bukanlah segala-galanya. Yang segala-galanya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, yang telah menyediakan bukan hanya hidup sejahtera di dunia ini, tetapi terutama hidup kekal di sorga bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan firman-Mu ini, semua anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang gigih mencari harta dunia, tetapi menggunakannya untuk semakin kaya di hadapan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik sebagai buah-buah iman percayanya. Jangan biarkan satu orang pun dari anak-anak-Mu yang mau menggantungkan, mempercayakan, mempertaruhkan hidupnya untuk harta yang mereka terima dari Engkau. Tetapi biarlah hanya mempertaruhkan hidupnya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menyadarkan kami bahwa kondisi pandemi corona ini adalah kesempatan yang baik dari Tuhan bagi kami untuk menjadi kaya di hadapan-Mu. Ketika banyak saudara-saudara kami yang terkena PHK, yang menjadi miskin, yang bisnisnya hancur luluh, Tuhan, biarlah kami saling menolong mereka dengan harta yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi mereka-mereka yang membutuhkannya. Bapa di sorga, kami terus memohon, segeralah Tuhan, selesaikanlah virus corona ini dari dunia ini. Berikan keahlian yang lebih lagi bagi para ahli-ahli untuk mendapatkan vaksin dan obat untuk corona ini, sehingga kami bisa hidup normal seperti biasa lagi. Tetapi selama kami harus berdampingan bersama corona ini, berikan kami hikmat dari sorga Tuhan, sehingga kami bisa menerapkan pola hidup normal yang baru, adaptasi kebiasaan baru, sehingga kami bisa melawan corona ini, sehingga kami bukan menjadi
korbannya. Tuhan, berikan hikmat bagi pemerintah kami untuk melakukan banyak hal menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh virus ini. Berikan mereka kebijaksanaan untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di bidang lain lagi. Sehingga kesejahteraan masyarakat kami bisa semakin hari semakin baik. Berkati pengobatan dari seluruh saudara-saudara kami yang terinfeksi, yang sedang dirawat. Lawat mereka, Tuhan, ambil, buang segala penyakit itu dari tubuh mereka. Berkati seluruh tenaga medis yang membantu mereka. Berkati para polisi, bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara, bapak-bapak satpol, dan seluruh stakeholder dari bangsa ini yang semua bekerja keras untuk bersama-sama melawan virus ini. Berkati mereka, berkati keluarga mereka. Tuhan, jauhkan bangsa kami dari pikiran, dari orang-orang yang berpikiran kotor, yang mau mengambil kesempatan untuk memperkaya diri, yang mau mengambil kesempatan untuk memuaskan hasrat-hasrat jahat mereka. Jauhkan mereka, Tuhan, dari bumi Indonesia ini. Tobatkan mereka, Tuhan. Biarlah seluruh bangsa ini bersatu padu, bergotong royong, berpegangan tangan, bergandengan tangan, bersama-sama melawan virus corona ini. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu, Tuhan. Biarlah mereka terjauh dari infeksi corona ini. Biarlah seluruh anggota jemaat-Mu masih tetap bersemangat, bersuka cita, walau masih harus tetap di rumah. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani umat-Mu. Berikan mereka hikmat-Mu, Tuhan, agar mereka semakin pintar, semakin pandai, semakin berhikmat, berinovasi untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang cocok pada situasi pandemi ini. Berkati kami satu persatu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari siap bukwede nomor 671 ayat 1 ayat 2 huhut tapasahat maapiliata. Tatangya koma piliata. Ali di bata manamina di banua gijang. Hodo haroroan saluhut silehon-lehon nadingka dohot nasaulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyana nilehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hujus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti.
Asa huparhasia kami pilianon pati bulho karajao mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam putadahami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia makuarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, mari kita. Selamat hari Minggu.